Seberapa besar cinta akan merasakan sakit sebesar itu juga. Bab 215. Darlene berpura-pura terkejut. Dengan nada berlebihan berkata, "Yos, kamu begitu peduli padaku. Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padaku ya?" Dia melihat ekspresi Yos seperti hatinya tertebak. Menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Hatinya pun tersendak dan berkata, "Yos, jangan-jangan ucapanku itu benar ya?" Yos masih menyukainya. Hal ini membuat hati Darlene yang sudah menyerah kembali berdetak. Tenaga di tangannya tanpa sadar melemas. Saat itu, Yos seperti mendengar sebuah lelucon konyol, tersenyum. Dengan tatapan dingin seperti angin di bulan 12, membuat Darlene membeku. Dengan suara rendah perlahan, Yos berkata, "Darlene, singkirkanlah kepercayaan dirimu itu. Jangan membuat dirimu terlalu memalukan." Darlene melihat wajah Yos yang tampan seperti dewa mengeluarkan kata yang sangat kejam. Tubuh yang lemah pun bergoyang. Satu tangan di belakang punggungnya menusuk ke dagingnya dengan kuat. Seperti hanya dengan begitu, dia baru bisa memiliki kekuatan untuk berdiri tegak. Kesedihan di mata yang jernih seperti akan memusnahkannya. Pria yang sudah dia cintai selama 4 tahun akhirnya hanya bisa ditanyakan isi hatinya dalam keadaan seperti ini. Jawaban yang diterima bagaikan sebuah cambuk yang sekali demi sekali mencambuki jiwanya. Sangat sakit, sangat sakit. Dia sudah melupakan kalau Yos adalah seorang pengacara yang sangat hebat. Setiap ucapan yang dia katakan bagaikan pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Begitu sakit sampai dia tidak bisa membantah. Dia selalu begitu bodoh, tidak tahu diri dan ingin mengujinya. Nadanya begitu pelan, seperti asap yang langsung hilang setelah ditiup angin. "Yos, kamu tenang saja. Aku tidak akan berhalusinasi lagi." Yos melihat wajah Darlene yang pucat. Sudah ada selapis uap di matanya. Air mata jelas-jelas sudah hampir menetes. Namun, dia tetap bersikeras untuk tidak meneteskannya di hadapan Yos. Hatinya terasa berat, seperti ada banyak tali yang menjerat hatinya, membuatnya merasa sakit. Dia tahu dia marah karena ucapan Darlene, makanya mengatakan ucapan yang begitu kasar. Bibirnya bergerak, akhirnya tetap tidak mengatakan apapun. "Kalau yang kamu katakan hanya ini, kalau begitu benar-benar maaf. Aku tidak ada waktu menemanimu memainkan permainan ini." Darlene takut dirinya tidak akan tahan kalau tetap begitu. Setelah berkata, Darlene pun tidak memperdulikan reaksi Yos, membalikkan tubuh dan pergi. Dia benar-benar sudah tidak tertolong, adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Darlene barusan berjalan beberapa langkah. Pergelangan tangan yang kurus pun ditahan oleh sebuah tangan besar yang panjang. Pria di belakangnya mengerahkan tenaga dan langsung menekan tubuhnya di dinding. Napas yang panas disemburkan ke dahinya. Nada yang menarik itu ditekan menjadi pelan. "Darlene, bukankah kamu menginginkan uang? Aku bisa memberikanmu uang." Darlene seperti mendapatkan tekanan. Tatapannya mengecil, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Dia tidak percaya ucapan ini keluar dari mulut Yos. Apa namanya, dia kekurangan uang. Yos akan memberikan uang padanya. Sebenarnya Yos menganggapnya apa? Yos kembali berkata dan membuatnya tahu apa itu kekejaman yang tiada batas.
Asalkan kamu menjadi kekasih gelapku, setiap bulan aku akan memberikan 100 juta untukmu. Darlin dengan marah tersenyum. 100 juta satu bulan? Dia benar-benar sangat bernilai. Walaupun dia bekerja di toko dan bersusah payah selama 1 tahun, juga tidak bisa mendapatkan 30 juta. Yos begitu berkata, langsung 100 juta. Benar-benar loyal dan membuat orang terkejut. Kekasih gelap? Dia bahkan bisa mengatakan ini. Kalau aku menjadi kekasih gelapmu, bagaimana dengan Jen? Tanya Darlin. Hatinya sudah sakit sampai tidak berasa lagi, tapi dia juga sangat ingin mengetahui jawabannya. Yos mengerutkan dahi. Dia sudah mengeluarkan syaratnya. Bukankah Darlin sudah tahu apa yang harus dia lakukan? Kamu hanya perlu melakukan hal yang harus kamu lakukan. Mengenai dia, kamu tidak perlu menanyakannya. Senyuman di wajah Darlin semakin lebar. Menyuruhnya untuk tidak menanyakannya. Apakah menyuruhnya menjadi orang ketiga yang harus terus bersembunyi? Saat Yos memerlukan kebutuhan psikologis, baru akan datang. Waktu biasa dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Yos, aku sangat penasaran. Apakah kamu masih memiliki hati? Bukankah kamu sangat mencintai Jen? Kenapa masih menyuruhku menjadi teman tidurmu? Apakah hati nuranimu tidak merasa sakit? Atau kamu sama sekali tidak ada hati? Yos sangat tidak menyukai senyuman di wajah Darlin, seperti sebuah jarum yang menusuk ke dalam hatinya. Tapi memikirkan belakangan ini Darlin sangat dekat dengan Hendrik. Dia sengaja menahan rasa tidak nyamannya. Dengan dingin Yos berkata, Darlin, bukankah kamu ingin uang? Apakah masih perlu membicarakan perasaan? Benar, aku menginginkan uang. Darlin berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba mengangkat kepala, menatap pria yang sudah dicintainya selama 4 tahun. Dengan nada yang dingin dan berkata, kalau pengacara Yos begitu loyal, bukankah 100 juta sudah terlalu sedikit? Yos melihat Darlin yang serakah, alis yang indah tanpa sadar mengkerut. Memangnya kamu ingin berapa? Tentu saja 200 juta. Aku rasa pengacara Yos lebih puas dengan keterampilanku di ranjang, iya kan? Darlin bertindak seperti wanita matre dengan sempurna. Bahkan demi membuatnya percaya betapa dia menyukai uang, dia pun menyodorkan jarinya dan menyentuh dadanya. Kalau biasanya Yos sangat puas dengan kelakuan Darlin, namun tindakannya sekarang membuat Yos sebal. Dengan dingin menyingkirkan tangan Darlin dari tubuhnya. Dengan tatapan dingin menatapnya dalam waktu yang lama. Bibir tipis perlahan berkata, baik. Darlin tidak tahu dia harus tertawa atau menangis. Yos benar-benar loyal. 200 juta untuk membeli seorang wanita selama 1 bulan. Beberapa tahun ini dia benar-benar mendapatkan banyak uang. Tapi kenapa Darlin merasa hatinya terasa dingin seperti ada es? Kenapa tidak bisa menjadi hangat? Baiklah, kalau pengacara Yos begitu loyal, aku tentu saja setuju. Tapi kalau Jen mengetahuinya, aku tidak akan peduli. Ironisnya adalah Darlin menyerahkan harapan terakhirnya pada Jen. Bukankah Yos sangat mencintai Jen? Kenapa dia tega membiarkannya mengalami penderitaan seperti ini? Asalkan kamu tidak mengatakannya, dia tidak akan tahu. Yos dengan dingin berkata.
Darlin tidak bisa menahan lagi dan berkata, "Yos, aku benar-benar mencurigai apakah kamu benar-benar mencintainya atau tidak. Kamu bahkan masih bisa bermain dengan wanita lain, lalu berkencan dengan wanita yang kamu cintai. Kalau aku adalah Jen, aku pasti akan muntah." Tatapan Yos pun menggelap, tidak menjelaskan lagi. Bagaimanapun, Darlin tidak menduga Yos juga memiliki penyakit yang sama. Pria kalau sudah memiliki uang akan suka bermain. Di luar ada satu, di rumah ada satu. Dia mengira Yos itu berbeda dari yang lain. Ternyata sama saja. Ternyata silindernya itu sudah terlalu parah. Tidak benar-benar mengenalnya. Tidak hanya mengorbankan kebersihannya, dia juga kehilangan hatinya. Kalau dia tidak senang, maka Yos juga jangan berpikir bisa senang. Darlin sepertinya sengaja mempermainkan Yos, mengubah wajahnya dengan ekspresi menggoda. "Asalkan kamu memberikan uang padaku, aku tidak akan bertanya lagi. Hanya saja tidak tahu kapan pengacara Yos ingin melakukannya. Ingin melakukannya di rumahku atau di rumahmu?" "Darlin, normallah sedikit." Yos mencibir. Dia tidak suka Darlin yang seperti ini. "Aku baik-baik saja. Bukankah pengacara Yos menyukai diriku yang seperti ini?"